Selamat datang semuanya di kelas pengantar statistika. Kalau kalian mau jadi data scientist andal, ada satu bahasa nih yang wajib banget dikuasai. Bahasa ketidakpastian. Dan ya, bahasa itu adalah probabilitas. Hari ini kita bakal belajar dasarnya bareng-bareng. Oke, coba deh kita pikirin bareng-bareng. Dari mulai prediksi cuaca besok bakal hujan atau enggak, analisis resiko investasi di saham, sampai menafsirkan hasil tes medis, hidup kita tuh dikelilingi sama yang namanya ketidakpastian. Nah, probabilitas ini alat kita, alat matematis kita untuk ngukur dan memahami semua itu secara logis. Ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari yang paling basic dulu, definisi dasarnya. Terus kita pelajari aturan mainnya. Habis itu kita naik level ke probabilitas bersyarat, dan puncaknya nih, kita bakal bongkar salah satu teorema paling powerful di dunia statistika. Teorema Bayes. Siap? Yuk kita mulai. Baik, mari kita bangun fondasinya dulu ya. Pertanyaan pertama dan paling dasar, sebenarnya apa sih probabilitas itu? Gampangnya gini, probabilitas itu ngasih kita semacam penggaris matematis buat ngukur peluang. Skalanya itu dari 0 sampai 1. Kalau 0 artinya sesuatu itu mustahil terjadi. Nggak mungkin. Kalau 1 artinya itu pasti terjadi. Nah, semua ketidakpastian dalam hidup kita itu ya, ada di antara dua titik ekstrim ini. Oke, sebelum kita mulai ngitung-ngitung, kita harus kenalan dulu sama kosakatanya. Anggap aja ini kamus dasar probabilitas. Setiap perhitungan yang bakal kita lakuin nanti, itu pasti pakai istilah-istilah ini. Eksperimen itu prosesnya, ruang sampel itu alam semestanya, semua kemungkinan yang ada. Hasil itu satu kejadian spesifik, dan peristiwa itu kumpulan hasil yang kita minati. Penting banget nih buat dipahami. Biar kebayang, kita pakai contoh ya. Misal, eksperimen kita itu ngelempar koin 2 kali. Nah, diagram pohon ini nunjukin dengan jelas banget semua 4 kemungkinan hasil yang ada. Inilah yang kita sebut ruang sampel. Bisa jadi keluar gambar-gambar, gambar angka gambar, atau angka-angka. Dan inilah mesin perhitungannya. Rumusnya. Buat nyari probabilitas sebuah peristiwa, kita sebut aja peristiwa A, rumusnya tuh sebenarnya intuitif banget. Kita tinggal hitung ada berapa hasil yang kita mau, terus dibagi sama total semua kemungkinan hasil yang ada. Simpel kan? Yuk kita coba pakai rumus tadi. Pertanyaannya, berapa peluang dapat tepat satu gambar? Nah, peristiwa yang kita mau ini kan terdiri dari 2 hasil, yaitu HT dan TH. Ruang sampel kita totalnya ada 4 hasil. Jadi, probabilitasnya ya tinggal 2 dibagi 4. Hasilnya 0,5 atau gampangnya 50%. Oke, fondasi kita udah kuat nih. Sekarang kita naik level dikit ya. Di dunia nyata kan, peristiwa itu jarang banget terjadi sendirian. Biasanya saling terkait. Jadi, sekarang kita pelajari gimana sih peristiwa-peristiwa ini saling berinteraksi. Nah, ini dia, alat visual yang keren banget, diagram Venn. Ini ngebantu kita ngelihat konsep-konsep yang abstrak tadi jadi lebih jelas. Komplement itu ya semua yang ada di luar lingkaran peristiwa. Irisan atau intersection itu yang tumpang tindih, yang terjadi barengan. Dan gabungan atau union itu ya total semua areanya digabungin. Anggap aja ini 2 senjata andalan kita di dunia probabilitas. Aturan komplement itu kayak jalan pintas yang cerdas banget buat ngitung peluang sesuatu nggak terjadi. Sementara aturan gabungan ini bantu kita ngitung peluang A atau B terjadi. Dan yang keren ada koreksinya biar nggak ada yang dihitung 2 kali. Oke, saatnya praktik. Kita coba pakai salah satu aturan tadi ya. Ada soal nih, seorang anak ngerjain 3 soal benar salah. Berapa peluang dia jawab minimal 1 soal dengan benar? Nah loh, minimal 1 ini kan bisa berarti benar 1, benar 2, atau benar semua. Wah, kayaknya ribet ya ngitungnya satu-satu. Disinilah aturan komplement jadi pahlawan kita. Daripada kita capek-capek ngitung 7 skenario buat minimal 1 benar, mending kita pikirin kebalikannya. Apa sih kebalikan dari minimal 1 benar? Yah, semua salah. Dan cuma ada satu cara buat dapat semua jawaban salah, yaitu SSS. Dari total 8 kemungkinan jawaban. Jadi, peluang semua salah itu cuma 1 dari 8, atau 1/8. Dan voila! Lihat deh betapa elegannya solusinya. Daripada pusing hitung banyak skenario, kita tinggal pakai komplemennya. Peluang yang kita cari itu ya 1 dikurangi peluang semua salah. Jadi, 1 dikurangi 1/8, hasilnya 7/8. Jauh lebih cepat, jauh lebih efisien. Nah, inilah kekuatan berpikir probabilistik.
Oke, siap-siap. Sekarang kita masuk ke salah satu konsep paling penting dalam statistika dan sains data, probabilitas bersyarat. Ini semua tentang gimana sebuah informasi baru bisa mengubah, dan seringnya emang mengubah, peluang terjadinya sesuatu. Ini dia ide utamanya, memperbarui keyakinan kita. Notasi P, A per B, ini dibacanya probabilitas A jika B. Ini kayak nanya, oke, kita udah tahu nih B terjadi. Dengan info baru itu, sekarang seberapa besar kemungkinan A juga bakal terjadi? Seolah-olah alam semesta kita yang tadinya ruang sampel S, sekarang jadi menyusut. Cuma jadi B aja. Biar gampang, kita pakai contoh penerbangan ya. Misalkan kita punya data dari sebuah maskapai. Secara umum nih, peluang pesawat berangkat tepat waktu itu 83% dan mendarat tepat waktu 92%. Kita juga tahu, peluang keduanya terjadi barengan, berangkat dan mendarat tepat waktu, itu 78%. Sekarang kita masukin angka-angka tadi ke rumus. Kita mau tahu berapa sih peluang pesawat mendarat tepat waktu kalau kita udah tahu pasti pesawatnya berangkat tepat waktu. Gampang, kita tinggal bagi probabilitas keduanya terjadi bersamaan, yaitu 0,78, dengan probabilitas syaratnya, yaitu berangkat tepat waktu 0,83. Dan kita dapat 0,94. Artinya, info baru tadi itu naikin peluang mendarat tepat waktu jadi 94%. Keren kan? Dan ini adalah puncaknya, the grand finale. Kalau probabilitas bersyarat tadi itu soal memperbarui keyakinan, maka teorema Bayes inilah mesinnya, otaknya, yang ngejalanin pembaruan itu. Ini adalah alat fundamental, wajib hukumnya, buat setiap data scientist, buat ngubah keyakinan kita secara logis setiap kali ada bukti baru yang masuk. Inti dari teorema Bayes itu adalah sebuah proses transformasi. Bayangin gini, teorema ini ngasih kita cara matematis buat ngambil keyakinan awal kita, yang kita sebut prior, terus kita kasih makan dengan bukti atau data baru, dan hasilnya adalah keyakinan yang udah diupdate dan lebih kuat, yang kita sebut posterior. Rumusnya mungkin kelihatan agak nakutin ya, tapi ayo kita bedah bareng-bareng. Pada dasarnya, teorema ini itu resep ajaib buat membalik probabilitas bersyarat. Kalau kita tahu peluang tesnya positif, kalau kita sakit, teorema ini ngasih kita kekuatan buat ngitung sesuatu yang jauh lebih penting. Peluang kita beneran sakit kalau tesnya positif. Yuk kita lihat cara kerjanya. Oke, kita pakai contoh yang relevan banget dan nunjukin kenapa teorema ini tuh bener-bener powerful. Intuisi kita tuh sering banget salah di kasus-kasus kayak gini, tapi teorema Bayes, dia ngasih kita jawaban yang bener secara matematis. Siap? Untuk menjawab pertanyaan tadi, kita butuh 3 bahan. Pertama, seberapa umum penyakit ini di masyarakat. Ini prior kita. Kedua, seberapa akurat tesnya kalau orangnya emang sakit. Ini namanya true positive rate. Dan yang ketiga, yang sering dilupain, seberapa sering tes ini salah dan bilang orang sehat itu sakit. Ini false positive rate. Dan setelah semua angkanya kita masukkan ke mesin teorema Bayes, hasilnya luar biasa mengejutkan. Walaupun tesnya 99,5% akurat, peluang kamu beneran sakit setelah dapat hasil positif itu cuma 58,6%. Loh kok bisa? Kuncinya ada di prevalensi penyakitnya. Karena penyakit ini langka banget, jumlah orang sehat yang kebetulan dapat hasil positif palsu itu ternyata bisa lebih banyak daripada jumlah orang sakit yang dapat hasil positif beneran. Inilah keajaiban teorema Bayes. Dia maksa kita buat berpikir melampaui intuisi dan ngeliat gambaran besarnya. Oke, sebagai penutup, sekarang giliran Anda. Waktunya Anda yang jadi data scientist. Ini masalah klasik teorema Bayes. Anda punya keyakinan awal atau prior tentang siapa yang bakal terpilih jadi ketua. Terus, Anda dapat bukti baru. Iuran ternyata naik. Nah, gunakan semua yang udah kita pelajari hari ini buat mengupdate keyakinan Anda dan temukan probabilitas posteriornya. Selamat mencoba, dan terima kasih sudah bergabung di pembahasan kita kali ini.